Semua hidup kami serahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Mari kita katakan hati kita, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita sama-sama katakan setelah ini. Inilah rindu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Katakan seluruh jiwa kami kuserahkan padamu Tuhan. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku,
Engkau adalah Allah yang besar Tuhan. We love you, Lord Jesus. Haleluya. We love you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for everything in my life. Haleluya. Oh, hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Haleluya. Engkau adalah Allah yang besar Tuhan. Jesus. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Yes. Haleluya. Hallelujah. Let's worship him. Let's worship him. Haleluya. Engkau adalah Allah yang berkuasa Tuhan. Hallelujah.
With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Juga untuk kita, I'm haleluya. gonna Dia sing Allah yang besar. of the goodness of God. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Tuhan kami sudah menyembah-Mu Tuhan, bila penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan memuji-Mu Tuhan, bila dalam pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Ada sukacita? Haleluya. Sukacita surga, itulah
perut aku Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Suci kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, katakan sungguh indah. Tak terselami bagiku. Sungguh
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh indah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Kalau kami ada Tuhan sampai dengan sore hari ini, semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan yang besar atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sore ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau, bahkan mau mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk selalu bersyukur, menghitung hari-hari kami, menghitung kebaikan dan berkat Tuhan yang mengalir atas kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan duduk diam mendengar suara-Mu. Engkau mengurapi kami semua yang hadir sore ini. Tidak ada satupun yang tidak diurapi Tuhan, tidak diberkati Tuhan. Kami memperoleh kekuatan, kemenangan, bahkan mujizat yang baru terjadi di tengah kami. Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan hamba yang akan menyampaikan satu firman Tuhan ini. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan adalah benar dari isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Berikan kami hati hamba, hati seorang murid, telinga seorang murid yang mau diajar, ditegur oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, kami ucap syukur. Mari kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya saya sudah diinfokan sama Pastor Luki ya untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Begitu Pastor Luki bilang, Pak, Bapak tolong sharing firman Tuhan untuk NCC di minggu ini. Tuhan, saya langsung ini apa ya? Kalau bahasa Perancisnya itu kaki bergetar. Kalau orang Perancis bilang tuh totofore. Jadi baru dikatakan minggu lalu saya sudah gemetaran saudara. Karena saya mikir siapa sih saya ini? Saya ini hanya seorang kepala keluarga biasa. Saya seorang bapak dari satu istri dan satu anak. Kebetulan yang mimpin pujian itu adalah anak terkasih saya ya, satu-satunya Devrina. Sayang mamanya hari ini tidak bisa hadir karena ada masalah dengan kesehatan. Ya, inilah perkenalan saya. Nama saya Jeffrey Roring. Saya tinggal di Lembah Hijau, Lipo Cikarang. Puji Tuhan, tidak saya panjangkan perkenalan. Kita akan mulai belajar sama-sama sharing firman Tuhan sore hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sore ini saya akan sharing kepada kita semua bahwa Tuhan sudah memberikan kita satu kehidupan yang baru, ya, memberikan kita hikmat, memberikan kita pengetahuan. Namun terkadang seringkali juga kita lalai atau tidak mendengarkan apa yang Tuhan izinkan, ya, apa yang Tuhan firmankan. Terkadang kita tidak bisa melihat apa maksud tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, semua itu ada di dalam pola pikir kita. Nah, sore hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana pola pikir yang berbeda. Pola pikir yang berbeda. Jadi, saudara yang terkasih, segala sesuatu ya yang berkenaan dengan kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan kita itu sangat bergantung sekali dari bagaimana cara kita melihat
dan berpikir tentang siapa diri kita ini. Ya. Pikiran kita itu tidak serta-merta lahir baru waktu kita menjadi orang Kristen. Ya. Pikiran kita itu harus selalu diperbaharui. Dan pembaharuan pikiran ini adalah suatu proses, saudara. Suatu proses seumur hidup dan biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Bahkan sampai kita kembali ke tanah, istilahnya kalau dibilang gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit waktu pikiran kita diperbaharui, maka kita akan mendapatkan kelepasan. Kita akan mendapatkan kebebasan dan perubahan, atau sering kita juga dengar mendapatkan transformasi ya. Jadi saudara, untuk kita bisa secara efektif memperbaharui pikiran kita, maka kenali pola pikir apa yang selama ini salah yang sudah kita lakukan, pola pikir yang kurang berkenan yang kita miliki. Ya, jadi sore ini saya yakin dan percaya seberapa kita yang ada, tidak kebetulan kita ada di sini di NCC ini, karena kita mau diubahkan pola pikir kita oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Ya, hari ini saya akan membahas mengenai 4 pola pikir dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pola pikir kebimbangan. Pola pikir kebimbangan. Mari saya ajak kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 8. Yakobus pasal pertama ayat 6 sampai dengan 8. Maaf saudara ya kalau saya masih sedikit agak grogi ya. Karena ini saya juga belajar sore hari ini. Ibrani, Yakobus. Nah, buka Alkitab aja kalau sudah tutup fore ini perlu waktu saudara ya. Yakobus pasal pertama ayat 6 sampai dengan 8. Kalau sudah ketemu kita katakan sama-sama ya. Amin. Amin ya. Yakobus pasal pertama ayat 6 dan sampai dengan 8 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin ya. Jadi saudaraku terkasih, bimbang itu boleh dikatakan sama dengan seperti seseorang yang sedang berdiri di antara dua jalan ya. Tidak pasti jalan mana yang mau dia ambil, yang mau dia tempuh ya. Dengan kata lain saudara kasih, kebimbangan membuat seseorang itu dapat terombang-ambing. Terombang-ambing oleh apa saat ini? Mungkin opini-opini yang beredar saat ini. Mungkin juga oleh pendapat-pendapat yang ada saat ini. Ataupun dari situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Kadang-kadang kita bisa bimbang ya. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21, Elia juga pernah mengatakan kepada bangsa Israel untuk memilih. Ada dari zaman lampau ya, dari perjanjian lama sampai dengan saat ini, seringkali bimbang itu ada menjadi tinggal dalam bagian kita ya. Jadi dikatakan sini boleh dibilang, kalau kita mau berdoa ya, kalau kita berdoa, kita tidak boleh bimbang. Maksudnya apa? Misalkan begini saudara, saat saya mau berdoa mengenai kesembuhan ya, saya mau berdoa untuk prosperity atau kemakmuran, ataupun mungkin saya sedang berdoa untuk salah satu anggota keluarga saya yang belum mengenal Tuhan. Terkadang pada saat saya mau berdoa, muncul pikiran-pikiran kecil yang seringkali menggoyahkan. Misalkan untuk kesembuhan,
Mungkin saya bisa berpikir, mungkin Tuhan saat ini menghendaki saya untuk sakit. Jadi saya tidak bisa sembuh. Padahal kita lagi berdoa, bergumul untuk kesembuhan. Ataupun juga saya berdoa untuk kemakmuran misalkan, prosperity ya. Terus kita berpikir bahwa kalau mungkin saya tidak memiliki apa-apa, hidup saya miskin, katakan, saya akan mungkin lebih rohani, lebih dekat dengan Tuhan. Ataupun kalau kita lagi berdoa untuk keluarga kita yang belum mengenal Kristus, timbul pikiran kita, mungkin dia memang sudah ditakdirkan untuk binasa. Ya, kadang-kadang hal itu muncul dalam kehidupan kita ya saudara. Ya. Jadi kalau pikiran kita bimbang, maka saudaraku tidak heran kita tidak pernah mengalami yang namanya terobosan atau breakthrough. Ya, Yakobus tadi sudah katakan bahwa orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-7 ya. Jadi berjalanlah dalam iman. Ya, berjalan dalam iman adalah pilihan yang saya dan saudara harus jatuhkan setiap hari. Ya. Berjalan dalam kebimbangan sebenarnya juga adalah pilihan ya, saudara. Jadi kalau kedua hal ini antara iman dan juga kebimbangan itu jadi pilihan, maka biarlah kita memilih untuk berjalan dalam iman, bukan di dalam kebimbangan. Haleluya. Ya. Pola pikir kebimbangan. Poin yang kedua, mengenai pola pikir ketidakpercayaan. Apa itu pola pikir ketidakpercayaan? Saudara, seringkali kita pikir bimbang dan tidak percaya itu sama. Padahal keduanya ini adalah berbeda. Ya. Keduanya ini berbeda. Di dalam Matius 13 ayat 58, kalau saudara baca ya, di situ tentang bagaimana Yesus sendiri tidak dihargai di tempat asalnya, ya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Itu yang Yesus alami. Kenapa? Karena mereka tidak percaya siapa Yesus. Saudaraku, tidak percaya itu sama aja dengan, boleh katakan sama dengan tidak taat. Kalau bahasa Grekanya apistia. Kalau saya salah, mohon dikoreksi, Pastor. Ya, apistia. Jadi saudara, kebimbangan itu membuat seseorang terombang-ambing antara dua pandangan. Ya. Tetapi ketidakpercayaan akan membuat orang tidak taat. Itu saudara. Nah, orang Israel juga kita lihat ya. Orang Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian karena ketidakpercayaan mereka, karena mereka tidak taat. Ya, mereka tidak taat. Saudara bisa baca di dalam Ibrani pasal 3 ayat 18 sampai 19. Di situ orang Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa? Mereka tidak taat. Ya, sehingga apa yang sudah Tuhan janjikan tidak mereka nikmati. Jadi, saudara, pola pikir ketidakpercayaan adalah sebuah pola pikir yang seringkali selalu bertentangan dengan perintah Tuhan dan juga firman Tuhan, boleh dikatakan demikian ya. Jadi kalau kita tidak memperbaharui pikiran kita, maka kita akan kehilangan segala berkat yang sebenarnya telah Tuhan persiapkan bagi saya dan saudara. Amin ya. Jadi ketidakpercayaan akan membuat kita hidup di padang belantara, walaupun sebenarnya Tuhan itu telah mempersiapkan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Haleluya. Ya. Pola pikir kebimbangan. Ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Mungkin agak cepat ya, saudara. Pola pikir pasif. Apa itu pola pikir pasif?
pasif itu lawannya dari aktif. Jadi pasif itu sama dengan, boleh dikatakan, kurang punya kemauan, kurang punya keinginan, apatis, masa bodoh, suap-suap kuku, dan malas. Ya. Jadi sebenarnya pola pikir pasif ini akan menjadi masalah yang sangat berbahaya dalam hidup kita apabila sering kita biarkan. Mengapa, saudara? Karena dengan jelas Alkitab mengajarkan kita itu untuk sadar dan berjaga-jaga. Ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, atau kita baca sebentar ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Di sana dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu saudara. Jadi iblis atau setan itu selalu berusaha untuk masuk ke dalam pikiran. Masuk ke dalam pikiran kita yang kosong, yang apatis ya, pikiran yang pasif, sehingga membawa segala macam pikiran yang salah dan dapat mengalihkan iman percaya kita pada kasih karunia Kristus yang telah mengubahkan hidup saya dan saudara. Jadi jangan kita pasif, jangan kita apatis, harus selalu aktif saudara. Efesus 4 ayat 27 mengatakan bahwa dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Kalau jangan beri kesempatan kepada iblis ini, kita harus siaga, harus selalu waspada. Ya. Jadi banyak orang Kristen itu mengalami kekalahan karena apa? Karena mereka kurang aktif. Mereka gagal untuk melatih kemauan mereka untuk melakukan hal-hal yang firman Tuhan sudah katakan. Ya. Jadi saudara, kita harus ingat bahwa tindakan yang benar itu mengikuti pola pikir yang benar. Pola pikir kita harus benar. Ya. Kita tidak akan pernah bisa mengubah perilaku kita sampai kita mengubah pola pikir kita sendiri. Itu. Sekarang pertanyaannya bagi kita semua. Dalam hal apa saja, saudara, kita biasanya berlaku pasif? Mari kita introspeksi diri kita. Dalam hal apa saja? Ya. Kita sudah belajar 3 pola pikir. Sekarang masuk ke poin yang keempat, pola pikir kekhawatiran. Saudara, merupakan suatu hal yang mustahil ya saudara, kita bisa khawatir dan hidup tenang sekaligus ya. Kenapa? Karena pikiran kita itu hanya bisa fokus pada satu hal di satu waktu tertentu ya. Kekhawatiran seringkali menyiksa diri kita. Ya apa ya? Kekhawatiran seringkali menyiksa diri kita ya. Banyak hal-hal yang mengganggu pikiran kita, membuat jantung kita tuh berdebar. Hamba Tuhan yang cukup terkenal, sering kita lihat di YouTube, itu pernah mengatakan jantungnya berdebar. Hanya ada 2 yang seringkali membuat orang tuh berdebar jantungnya. Apa itu? Saat dia jatuh tempo dan jatuh cinta, itu akan membuat berdebar. Saat saudara jatuh cinta, wah degupnya tuh kenceng, tapi sukacita hasilnya. Tapi bagaimana dengan kalau jatuh tempo? Haleluya ya. Kalau saya lihat banyak yang tertawa, berarti kita semua mengalami hal yang sama, termasuk saya yang di atas imbar ini. Puji Tuhan ya saudara. Nah, jadi saya katakan lagi, kekhawatiran itu menyiksa diri kita dengan berbagai pikiran yang mengganggu. Nah, sekarang kalau itu mengganggu pikiran kita, bagaimana caranya kita bisa mengatasi kekhawatiran kita? Mari kita mau belajar dari Yesus, ya, dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada di Alkitab, ya. Dari Tuhan kita Yesus,
Kita mau belajar dari Paulus dan juga dari Petrus. Kita akan belajar dari 3 tokoh ini. Yang pertama, mari kita buka di dalam Matius, Injil Matius pasal 6. Ini ayat-ayat ini, pasal ini adalah pasal yang sangat populer mulai dari kita sekolah minggu mungkin ya, kita sering dengar. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Pola pikir kekhawatiran ya. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini yang Yesus katakan. Ya, untuk kita bisa mengatasi kekhawatiran kita, ya. Ini yang Yesus katakan. Jadi seolah Yesus berkata kepada kita bahwa percayalah pada Tuhan, hiduplah sehari demi sehari. Ya, Yesus katakan pada kita. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus? Mari kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 8. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8 ya. Apa yang Paulus katakan, bagaimana caranya kita bisa mengatasi kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 8. Dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa di sini? Di sini Paulus berkata kepada kita bahwa kalau kita sedang khawatir, berdoalah, renungkanlah perkara-perkara yang baik. Itu yang Paulus ajarkan. Lalu bagaimana sikap Rasul Petrus? Kita lihat. Mari saya ajak kita buka di dalam 1 Petrus 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini Petrus berkata kepada kita semua sore ini, rendahkanlah diri dan serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita perlu merendahkan diri kita, belajar untuk percaya Tuhan dalam segala hal dan berdoa setiap hari. Ya, saudaraku, Tuhan tidak ingin kita khawatir tentang apapun. Pasti, ya. Jangan pernah berpikir bahwa kalau saudara khawatir atau saya khawatir, itu sebenarnya sementara kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita peduli. Bukan, ya.
kekhawatiran adalah suatu ikatan yang sangat menyiksa, saudara. Ya, itulah kekhawatiran itu merupakan satu ikatan yang sangat menyiksa. Ya, jadi kita mau belajar apa yang Yesus, Paulus dan Petrus katakan bagi kita semua. Ya, kita sudah belajar 4 poin dari pola pikir yang berbeda. Yaitu apa? Pola pikir pertama tadi mengenai pola pikir kebimbangan, lalu pola pikir ketidakpercayaan, pola pikir pasif, dan juga pola pikir kekhawatiran. Lalu kalau kita sudah tahu pola pikir seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah melangkahlah dalam iman. Saudara dan saya harus tetap melangkah dalam iman. Nah, sore ini kita mau melangkah dalam iman, ya. Kita mau belajar dari kisahnya Lazarus. Kalau tidak salah tadi pagi juga Pak Iwan sempat menyinggung ayat ini, ya. Di dalam Yohanes 11, ya, bagaimana tentang kisah dari Lazarus, ya. Nah, kalau saudara baca di dalam Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 21, di situ kita melihat, ya, kita bisa melihat bahwa Marta berkata kepada Tuhan, pada Yesus, waktu Lazarus sakit, Yesus diberitahu, tapi Yesus tidak bersegera datang, ya. Malah Yesus kembali ke Yudea di situ, ya. Sehingga akhirnya apa? Lazarus mati, meninggal. Nah, Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, itu adalah salah satu statement yang dikeluarkan oleh Marta. Sekiranya Engkau ada di sini, mungkin saudaraku ini tidak meninggal. Saudara, boleh kita lihat sebenarnya di sini kita bisa melihat bahwa banyak di antara kita itu imannya selalu mundur. Kita itu mundur imannya. Padahal kita sudah tahu siapa Tuhan Yesus. Siapa Yesus itu? Demikian pun yang dialami oleh Marta. Lazarus, Marta, dan Maria itu sangat dekat dengan Yesus, ya saudara. Sangat dekat dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi saat Lazarus harus meninggal? Mereka seolah-olah tidak percaya kuasa dari Tuhan kita Yesus. Ya, saudaraku, kita harus tahu bahwa kita harus sadari bahwa terkadang, ya, pengalaman kita itu bisa membatasi apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa? Karena kita berjalan melihat situasi yang kita hadapi, bukan melihat dengan percaya atau iman. Saya waktu itu tertarik pertama kali dengan NCC ini karena dia punya moto itu, we walk by faith, not by sight. Wih, haleluya. Kenapa? Tidak gampang saudara untuk melakukan itu. Kalau saya boleh mengutip apa yang sering Pastor Luki katakan, karena kita masih ada benih Adam. Benih Adam. Seringkali melihat apa yang menjadi kenyataan kita, bukan dengan percaya dan iman kita. Itulah yang membuat kita mundur, ya. Sama seperti yang dialami oleh Maria dan Marta. Mereka sebenarnya tahu siapa Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus ini adalah penyembuh dan pelepas, ya. Tetapi saat Lazarus mati, iman mereka goyah. Iman mereka goyah. Padahal kenapa Tuhan izinkan Lazarus itu meninggal? Karena apa? Sebenarnya Tuhan ingin menyatakan kemuliaan yang lebih lagi bagi Marta, Maria, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar daerah itu. Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya, ya.
mau menunjukkan kemuliaannya bahwa dia mampu, dia adalah Allah yang luar biasa. Saudara, banyak orang memproyeksikan iman mereka itu kepada kekekalan. Maksudnya apa? Kepada kekekalan. Misalkan kita sedang sakit saat ini. Sekarang ini puji Tuhan ya, COVID sudah agak mereda. Beberapa waktu lalu COVID itu mengerikan, saudara. Puji Tuhan kami sekeluarga tidak mengalami COVID. Ya, kami sudah divaksin. Anak kami juga sudah divaksin walaupun dia baru pertama. Hanya mamanya yang belum bisa divaksin karena mamanya ada komorbid. Ya. Pada saat kita sakit ya, kita sering berkata bahwa mungkin aku tahu aku sakit sekarang, tetapi kalau aku di surga nanti, waktu aku pergi ke surga, pasti aku sembuh. Kadang-kadang iman kita seperti itu ya. Bukan iman saya bilang, tapi itu adalah kekhawatiran yang dia nyatakan. Kemudian kalau kita saat ini sedang dalam kesusahan, ya, saudara, efek dari pandemik ini begitu hebat ya. Banyak dari kita, termasuk saya, kehilangan pekerjaan. Ya, kita berkata mungkin, kalau aku miskin sekarang, nggak apa-apa, mungkin maunya Tuhan. Karena waktu aku ke surga nanti, maka aku akan kaya. Apa benar demikian? Dan, ya, saudara, Tuhan ingin supaya kita percaya bahwa Dia bisa melakukan mujizatnya sekarang ini. Ya, mujizatnya bisa dilakukan Tuhan sekarang ini bagi kita semua yang hadir sore hari ini. Apapun yang jadi masalah dalam kehidupan saya dan saudara, yakin dan percaya. Ya, jadi bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan? Tentukan langkah kita. Kapan? Sekarang. Sekarang harus kita lakukan. Ya. Seperti yang Yesus lakukan. Karena dia sementara menyatakan bahwa Yesus juga adalah kebangkitan dan hidup. Bukan hanya sebagai penyembuh, ya, bukan hanya sebagai pelepas, tapi dia juga adalah kebangkitan dan hidup. Itu yang ingin Yesus sampaikan bagi Marta dan Maria. Lazarus akhirnya dibangkitkan. Saudaraku yang terkasih, seperti tadi saya katakan bahwa pengalaman kita kadang membatasi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Ya, saudara, kalau Yesus saja bisa membangkitkan orang mati, maka Yesus yang sama bisa melakukan apa saja. Ya, kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, saya yakin dan terlalu yakin bahwa Dia juga bisa membangkitkan situasi mati yang saat ini sedang kita hadapi. Ya, jadi saudaraku, iman sangat dibutuhkan untuk melepaskan potensi yang ada di dalam diri saya dan saudara. Kita perlu iman. Apa yang saya dan saudara ragukan dari Tuhan saat ini? Mungkin beberapa di antara kita ya mengalami masa yang sukar sehingga kita mulai meragukan kasih Tuhan. Mungkin juga ya kita meragukan pemeliharaan Tuhan karena keadaan yang kita alami. Atau bisa jadi juga kita meragukan kuasa dan kesetiaan Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan memang benar-benar mengasihiku, mengasihi saya dan saudara, mengapa Dia izinkan hal ini terjadi? Kadang-kadang seperti itu yang muncul dalam hidup kita, ya kan? Lalu Tuhan kan tahu apa yang terjadi. Kalau memang Dia peduli, kalau memang Tuhan itu peduli, mengapa Dia tidak melakukan apa-apa? Kadang kita bertanya seperti itu, komplain, selalu komplain. Ya, bahkan mengenai kuasa dan kesetiaan Tuhan sering kita ragukan. Tuhan, aku hampir bangkrut, usahaku tidak jalan. Apakah Engkau benar-benar tidak bisa menolong saya? Saya kehilangan pekerjaan, masa depan saya suram. Apa yang akan terjadi dengan saya dan keluarga? Apa yang disediakan bagiku? Bagaimana masa depanku? Saudara, seringkali kita mulai meragukan Tuhan dengan situasi yang kita alami.
Ya, mungkin juga kita tahu ya, keadaan kita alami saat ini mungkin juga karena apa yang kita tanam dahulu, yang kita tidak sadari, yang kita sudah tuai sekarang ini. Akhirnya kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Ya, kita melakukan satu kesalahan dan kita juga sudah meminta pengampunan Tuhan. Ya, kita datang terus kepada Tuhan. Mungkin karena merasa bersalah, selalu merasa bersalah ya. Jadi kita sudah meminta kepada Tuhan. Mungkin sudah kita lakukan doa kita puluhan, ratusan, mungkin ribuan kali kita mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Padahal kita tahu Tuhan kita itu pengampun, cukup sekali aja sudah. Tuhan tidak perlu diingat-ingatkan. Dia tidak pernah lupa. Kita seringkali lupa. Tapi Tuhan kita tidak pernah lupa. Kalau Ia sudah berjanji, pasti Dia akan menepatinya. Beda dengan kita ya. Saudara, hari ini kita dengar kabar baiknya bahwa Tuhan ingin berkata, cukup anakku ya. Aku sudah mengampunimu. Ini waktunya bagimu untuk maju. Ya. Ini waktunya bagimu untuk melangkah lagi dalam kehidupan. Jangan ragukan kemampuan kita. Jangan ragukan pengampunan Tuhan dalam hidup kita ya. Saudaraku, kita semua punya kebimbangan. Kita harus akui kita ada ketidakpercayaan, kekhawatiran, bahkan pikiran-pikiran yang pasif ya. Kita harus akui hal itu. Dengan apa? Dengan pertobatan dan dengan pola pikir yang telah diubahkan. Kenapa? Kita mau datang dan serahkan pada Yesus, lalu bergeraklah maju. Mulailah melangkah dengan iman yang saudara miliki hari ini ya. Jadi kesimpulannya apa saudara? Apakah kita bergumul dengan pola pikir yang negatif dalam pemikiran kita? Ya. Pikiran yang penuh kebimbangan yang dapat membuat saudara terombang-ambing antara dua pilihan atau dua pandangan. Apakah pikiran ketidakpercayaan yang membuat kita seringkali tidak taat kepada firman Tuhan? Atau apakah kita memiliki pola pikir yang pasif sehingga iblis atau setan bisa mengambil kesempatan dari hal yang sedang kita alami, kita hadapi? Atau juga mungkin pikiran kita penuh kekhawatiran sehingga itu menyiksa diri saya dan saudara. Nah saudara, di antara keempat hal ini, yang mana yang paling bermasalah bagi diri kita? Mari saja kita introspeksi diri ya. Saudara, kita tahu bahwa kita sudah dengar kabar baiknya, kita adalah ciptaan yang baru ya. Kita semua sudah diubahkan semua oleh karena kasih karunia Kristus yang ada dan hidup dalam diri kita. Saudara, sebagai ciptaan baru, makanya harusnya pola pikir yang kita adopsi adalah pola pikir yang positif. Artinya apa? Pola pikir yang fokus pada hal-hal yang terbaik dari situasi yang saat ini sedang kita alami. Selalu ada berkat Tuhan di setiap masalah kita, pasti ada ya. Tetap beriman, artinya apa? Tetap beriman, tetap berpegang pada janji Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Lalu langkah selanjutnya adalah kita harus tetap proaktif. Proaktif itu apa saudara? Ya, kita tetap menabur, melayani. Karena saat kita menabur dan melayani ya, kita akan melihat terobosan breakthrough akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Pasti ya. Tidak khawatir atau cemas selalu. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan kita. Apa yang jadi pergumulan saudara sore ini. Penghalang apa yang menghalangi saudara untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup ini? Ya. Apakah karir kita? Apakah hubungan kita, atau ada sesuatu yang tidak mau kita lepaskan? Ya, mari kita bawa di dalam doa dan serahkan pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya mengundang pemain musik untuk
ke depan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, kita sudah belajar dari pola pikir. Kita sudah juga belajar bagaimana langkah-langkah yang Tuhan Yesus, Petrus dan Paulus ajarkan kepada kita. Ya. Kita serahkan apa yang menjadi pergumulan kita. Yakin dengan iman bahwa Tuhan pembela kita. Jangan khawatirkan Dia. Dia senantiasa menyertai kita. Dia ada dalam hidup saya dan saudara. Sore ini Tuhan menjamah hati kita. Roh Kudus memberkati kita, menjamah kita satu persatu. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi di setiap waktu. Ku berikan hatiku. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau memberikan hati kami semuanya bagi-Mu. Biarlah kami boleh menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Ku berikan hatiku setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman yang sudah ditaburkan termeterai dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya sebagai pendengar Tuhan, tapi kami mau menjadi bagian di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Ku berikan hati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar mampu kami terima, dan itu dapat merestorasi seluruh cara berpikir kami. Karena kebenaran yang kami kenal itulah yang akan memerdekakan kami, bukan pada upaya diri kami. Kami hanya perlu sadar meresponi setiap kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus yang akan memeteraikan dalam hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Jeffrey Roy yang sudah sharing firman Tuhan. Urapan Tuhan terus nyata dalam hidupnya. Segala kerinduan pergumulan masa depannya dalam tangan Tuhan. Sore hari ini setiap cara berpikir kami yang bimbang itu sudah kami taklukkan di bawah kaki Yesus. Segala pikiran kami yang tidak percaya, segala pikiran kami yang pasif, Tuhan, dan setiap kekhawatiran dalam hidup kami itu sudah kami taruh di bawah salib Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan Tuhan. Kami siapkan hidup kami untuk menikmati perjamuan Tuhan. Inilah kami manusia biasa yang terbuat dari tanah liat. Tapi kalau kami masih hidup di dunia ini, maka masih hidup kami untuk berbuah. Kami butuh kasih karunia Tuhan nyata terus dalam hidup kami. Kesehatan, kekuatan,
Sehingga dengan kesehatan yang kami punya, kami bisa beraktivitas Tuhan. Dan kami tidak mau kekhawatiran kami karena kesehatan kami terganggu, kami meragukan kuasa Tuhan. Bapa yang baik, Engkau merancangkan yang indah dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah merancangkan kami untuk sakit. Tuhan tidak pernah merancangkan kami untuk gagal. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus yang sudah menyucikan aku. Darah-Mu Yesus yang sudah membebaskan kami. Dan kami harus percaya karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacita kami penuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Mari bagimu ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Sukacita kami penuh, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, amin. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Oh, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh. Saya undang pelayan perjamuan, bermazmur bagimu, karena ku tahu. Makasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hati kami, hidup kami siap menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang sudah membebaskan setiap kutuk dosa, sakit, penyakit, apapun itu. Kami imani pada malam hari ini Tuhan, setiap kelemahan kami sudah dipakukan di kayu salib karena darah-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, amin. Kami dibebaskan oleh darah-Mu Tuhan. Oh, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan. Darah-Mu
Yesus, ubahkan dan mari sama-sama kita bangkit berdiri. Jadikan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan darahmu, amin. Darahmu Tuhan, yang membuat kita kudus adalah darah Yesus, bukan upaya diri kita. Yang membuat kita sembuh adalah kuasa darah Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku, amin. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan, haleluya. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Oh, darahmu Yesus, sucikan. Jesus, darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sekarang tubuh dan darahmu ada di tangan kami Tuhan. Apa yang menjadi doa kami, apa yang menjadi kerinduan kami, dengan iman darahmu sanggup melakukan. Kami tidak mau meragukan kuasa darahmu Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Darahmu sucikan Yesus, darahmu Yesus, bebaskan, bebaskan. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya. Ada roti di tangan saudara, silakan angkat dengan tangan kanan di atas kepala kita. Kita percaya ini roti biasa, tapi ada kuasa yang luar biasa dan tak terbatas ketika iman kita diarahkan pada karya Yesus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan di atas kepala kita, lambang darah Yesus.
yang sudah tercurah-curah di kayu salib sudah melayakkan kita sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dia mati supaya kita hidup. Haleluya. Kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang tak terbatas bersama dengan tubuh kami yang lemah ini Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami memanggil nama-Mu Tuhan. Kami berseru, ya Bapa, ya Bapa. Jesus, 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 haleluya, haleluya. Kuasa yang tak terbatas, kuasa yang tak terbatas melindungi hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamaah-Mu, jamaah-Mu, jamaah-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kami di ruangan ini, kami menyembah Tuhan. Semua kami di ruangan ini, kami meninggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekian glory, sekian glory, sekian glory. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Kau memberitahukan kepada kami rahasia kehidupan. Haleluya, haleluya. Hati kami dibukakan, hati kami terbuka untuk hadirat Tuhan. Roh-Mu yang akan bersatu dengan roh kami Tuhan sore hari ini. Sore hari ini setelah kami dengar firman-Mu, kami menikmati tubuh dan darah-Mu, maka kami tidak akan khawatir dalam hidup ini. Kami tidak akan pasif dalam hidup ini. Kami tidak akan tidak percaya dalam hidup. Dan kami tidak mau bimbang dalam hidup ini. Karena hidup yang kami jalani adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Sekalipun penglihatan kami membuat kami kecewa, penglihatan kami membuat kami putus asa, penglihatan kami membuat kami tidak sanggup melangkah dalam hidup, namun iman kami melihat pada karya-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh,
Haleluya. Jesus. Sore hari ini setiap kita yang punya persoalan dalam hidup ini, dan setiap kita yang punya rencana ke depan, mari sampaikan di hadapan Tuhan. Datang apa adanya di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan sampaikan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang selalu mau melihat kita, tidak mau melihat kita gagal dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya. Jesus. 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 Ini tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan, sebagai bukti bahwa kami adalah manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu kasih karunia-Mu, kami perlu anugerah-Mu. Haleluya. 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 Oh Jesus. 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 Haleluya. Kau melihat Tuhan setiap kami semua yang ada di ruangan ini, bahkan kami yang ada di rumah. Anugerah-Mu berlimpah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terus sadarkan kami bahwa kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu bingung, kami tidak perlu takut, karena Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu, dan tubuh dan darah-Mu kami menyatu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, terima kasih Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih atas renungan firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Jeffrey Roring. Tuhan memberkati, dan terima kasih kehadiran kita semua yang sudah hadir, teman-teman pemain musik yang selalu memberikan yang terbaik di tengah situasi yang kurang baik, tapi kita melihat dengan cara pandang yang baik, karena Yesus kita adalah Yesus yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Doakan nanti minggu ketiga kita akan ada semacam mini konser gitu ya. Jadi kita akan melihat teman-teman kita akan beratraksi di atas ini, dan hari Minggu ya kita juga boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita siapkan waktu itu dan mohon bantuan doa supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu aja pengumumannya, dan mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dengan perlu
Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk suasana surga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati sore hari ini. Di minggu yang akan berjalan, kami tahu kebimbangan, ketidakpercayaan akan selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Ketakutan akan selalu ada dalam hidup kami. Namun yang harus kami sadari, sekalipun kami takut, sekalipun kami khawatir, sekalipun kami kurang percaya, tapi kami harus melihat pada pribadi-Mu Yesus, yang sudah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk kami khawatir. Tidak ada alasan bagi kami untuk pasif. Tidak ada alasan kami kurang percaya, karena Engkau sudah melakukannya untuk kami. Terima kasih Bapa Yesus, Bapa di surga. Mulai besok hari semua kami, baik yang ada di ruangan ini akan yang menonton, kami kembali pada pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan dengan iman kami katakan diberkati oleh Tuhan. Karena dengan berkat yang Tuhan percayakan bagi kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau beri kecakapan bagi cara berpikir kami, cara berbicara kami, bahkan setiap gerakan-gerakan kami Tuhan, sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan dengan iman kami berdoa, kami percaya Tuhan akan pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Perluas jaringan kami Tuhan, perluas kapasitas kami Tuhan, dan mampukan kami menyadari bahwa setiap power sudah ada dalam hidup kami, tinggal kami melangkah dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, bagi orang tua. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buatlah kami, kehadiran kami dimanapun berada, kami bisa menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Dimanapun kami berjalan, dimanapun kami melangkah, di sana mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah layakkan kami, Engkau sudah ampuni kami, Engkau sudah selamatkan kami, dan Engkau sudah sembuhkan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami di mana kami tinggal, bangsa Indonesia ini. Engkau memberkati semua Tuhan, situasi yang tidak menentu di hari-hari ini. Tetapi Engkau melihat begitu banyak orang-orang yang peduli tentang bangsa ini. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, bahkan TNI, Polri, semua yang ambil bagian Tuhan di garis terdepan, bahkan para bidan, dokter, perawat, security, Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya Tuhan berkati mereka semua, beri kesehatan, beri kekuatan. Terima kasih Tuhan, kota di mana kami tinggal, Bekasi Kabupaten, Tuhan memberkati juga pemerintah daerah kami, di mana kami beribadah Tuhan. Tuhan memberkati kota Mandiri Mekarta ini, bahkan tetangga kami dimanapun berada, Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami katakan kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dengan iman kami katakan kami adalah orang-orang yang sehat di dalam Tuhan. Dengan iman kami katakan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan dengan iman kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akhir seluruh rangkaian ibadah sore ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.